Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk Allah masih memberikan kita satu hari lagi umur, di mana seharusnya kita memaksimalkan di atas ketaatan kepadanya. Kita menyibukkan diri dari ilmu, iman, amal saleh, dan menjauhi semuanya pelanggaran-pelanggaran yang bisa mendatangkan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang itulah tujuan utama kita diciptakan, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi atau beribadah kepadaku. Kalau besok juga Allah masih memberikan umur, sama halnya kita akan terus menyibukkan diri dengan tujuan utama kita diciptakan, yaitu beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang melanggar apa yang telah Allah larang untuk dilanggar. Begitu seterusnya sampai ajal datang, sehingga insya Allah kita akan maksimal mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya dari ketaatan tersebut diberikan pahala, dan juga dari menjauhi dosa akan diberikan juga balasan pahala. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, bila Allah SWT mudahkan, kita akan lanjutkan pada buku Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan terakhir itu bab 184, masalah anjuran berkumpul untuk membaca Al-Quran, tepatnya hadis nomor 1030. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk di bab baru, bab nomor 185, yaitu bab tentang keutamaan wudu. Mungkin sebagian orang di antara kita berpikir, wudu saya sudah tahu, apalagi sudah hampir tiap hari kita melakukan wudu ini karena memang berhubungan dengan masalah solat. Tapi permasalahannya cukup banyak di antara kita mungkin belum merenungi dan juga berusaha menjadikan targetnya keutamaan yang telah dijanjikan. Sebagaimana kita tahu dalam buku Riyadhus Shalihin ini menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan apa saja yang kita dapatkan. Salah satu yang membuat kita bisa istiqomah atau konsisten dalam menjaga sebuah ibadah itu karena kita tahu keutamaannya. Makanya sering kami titik beratkan di pengajian, usahakan Bapak Ibu sekalian sebelum mengerjakan ibadah apapun, jangan kerjakan kecuali sudah mencari tahu tentang keutamaannya atau apa yang ibu dan bapak akan dapatkan kalau mengerjakan ibadah tersebut. Kalau bahasa ceramah biasanya fadilahnya. Itu di masa kita sekarang dengan handphone ini mungkin cuma butuh 5 menit saja. Tinggal searching di Google, keutamaan sholat duha, keutamaan sholat malam, keutamaan bakti sama orang tua, keutamaan jenguk orang sakit, keutamaan zikir, berdoa, baca Quran, dan segala macam hal-hal yang merupakan perintah agama. Kita baca mungkin 2-3 dalil. Kalau kita bisa menyelesaikan satu artikel cukup bagus. Atau kalau kita mungkin lebih suka dengan visual dan audio, kita sudah bisa ke media-media sekarang seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan seterusnya. Maka kita akan lebih termotivasi karena kita tahu ada sesuatu yang kita dapatkan di situ. Ada sesuatu yang kita dapatkan dari ibadah tersebut. Nah, ini juga sudah pernah kita ingatkan di kelas kita ini dari sebelum pandemi dulu. Demikian pula kalau Bapak Ibu sekalian ingin meninggalkan satu perbuatan dosa. Kalau kita terbiasa dengan satu pelanggaran tertentu, mungkin setiap orang di antara kita lebih tahu dosa apa yang dia geluti misalnya, masih sulit dia tinggalkan. Cara sederhana untuk meninggalkannya adalah mencari tahu ancaman Allah di dosa itu. Misal berbohong, misal berzina, misal mencuri, misal riba, atau apa saja. Maka kita tinggal ketik misalnya di Google ancaman orang yang mencuri misalnya, atau orang berbohong, orang berzina. Maka akan keluar banyak sekali artikel. Dan kalau kita baca 2-3 dalil, ya itu sudah cukup untuk menjadi motivasi buat kita agar segera meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Dan kalau mau lebih bagus lagi, audio atau visual, itu akan lebih banyak Bapak Ibu bisa dapatkan potongan-potongan ceramah para ulama dan dai kita yang mengingatkan dari perbuatan dosa itu. Nah, ini poin penting yang harus kita garis bawahi.
Wudhu walaupun sudah sering kita kerjakan setiap hari, tapi banyak hal yang harus diperhatikan, diantaranya tata cara yang pertama, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, kemudian keutamaannya yang akan banyak kita sebutkan nanti, serta juga kapan saja kita berwudhu. Nah, 3 poin itu yang harusnya kita perhatikan. Mirip dengan kalau sholat itu kan, supaya Bapak Ibu dapat maksimal pahala, perhatikan 3 hal. Ya, tepat waktunya, tepat bacaan, dan tepat gerakan. Nah, ini akan maksimal pahalanya. Nah, kalau wudhu sama tadi yang sudah kami sebutkan. Kalau tata cara mungkin tidak asing lagi, tetapi memang perlu digarisbawahi ada batas minimal. Seperti pergelangan tangan, itu batas minimal. Jadi harus ibu dan bapak sekalian kalau wudhu pastikan batas minimalnya kesentuh misalnya ya. Jadi bukan hanya sekedar membasahi tangan, tetapi bagaimana kita bisa sampai di batas minimal dan dilebihkan jauh lebih baik. Dilebihkan jauh lebih baik ya supaya batas minimalnya kena gitu ya. Serta juga kita memaksimalkannya. Ya, arti kata betul-betul jari-jari diselat satu sama yang lain, kanan dan kiri, dan jari kiri membantu untuk mengusap telapak tangan bagian atas kanan dan juga bagian dalamnya. Ya, ini poin yang mesti diperhatikan karena sahnya wudhu berarti membawa kepada sahnya sholat. Batalnya wudhu atau tidak sempurnanya maka akan juga mempengaruhi pada masalah sholat. Dan itu, ini perlu digarisbawahi sehingga kita betul-betul maksimal. Makanya semua hadis nanti yang kita akan bacakan selalu berbunyi kata Nabi SAW, siapa yang wudhu dan menyempurnakan wudhunya. Dalam makna yang lain membaguskan wudhunya misalnya. Nah itu karena betul-betul memang dia menjaga, dia tidak tergesa-gesa. Setelah telapak tangan dua-dua kiri kanan, sebagaimana sudah kita tahu, dan juga perlu diikuti air tidak boleh mubazir. Dibuka keran secukupnya, karena semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita basuh 1 kali, selesai, kemudian baru 2 kali, kemudian 3 kali. Setelah itu baru kita pindah ke kumur-kumur dan menghirup air di hidung. Diistilahkan dalam agama kita atau bahasa Arab madmadah dan istinsyaq. Madmadah berkumur-kumur, ya, kumur-kumur bukan hanya masukkan air di mulut lalu dibuang. Tetapi ulama menggambarkan dengan memasukkan air ke mulut dan memutar air tersebut ke seluruh rongga mulut. Semuanya maksimal baru dibuang. Itu juga dengan istinsyaq. Menghirup air di hidung bukan hanya sekedar dimasukkan sebagaimana kata Nabi SAW ya, kalau kalian sedang istinsyaq atau memasukkan air di hidung kuatkanlah kecuali kalian sedang berpuasa. Setelah istinsyaq menghirup air di hidung ada namanya istinthar. Istinthar itu mengeluarkan lagi air dari hidung dengan kuat, memasukkan dengan tangan kanan, mengeluarkan dengan tangan kiri. Jadi satu cakup telapak tangan kanan itu sudah cukup untuk masukkan setengahnya ke mulut sambil kumur-kumur maksimal, sisanya dihirup di hidung, kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri, lalu setelah itu baru yang dari mulutnya dibuang. Sehingga tidak perlu tergesa-gesa untuk mengeluarkan. Karena nanti kita akan lihat bagaimana keutamaan luar biasa ya. Karena semua gerakan ini akan menggugurkan dosa-dosa dan dosa-dosa akan jatuh bersamaan dengan tetesan air terakhir. Jadi kalau kita maksimalkan dengan kumur-kumur akan jatuh dosa di telapak tangan tadi jatuh dosa dari tangan, kalau dari mulut akan jatuh dari mulut, kalau dari hidung akan keluar dosa dari hidung, kalau dari muka jatuh dari mata gitu ya. Di kepala juga begitu dan kaki juga begitu. Semuanya akan menggugurkan dosa-dosa dan juga akan mendatangkan maksimal cahaya pada hari kiamat. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan, aku ingin sekali bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang datang nanti sepeninggalku. Maksudnya kita-kita ini. Ya. Karena kita tidak sempat ketemu dengan Nabi SAW. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana Anda mengenal mereka nanti? Sementara Anda ketemu sama mereka nanti di mahsyar. Kita nggak ketemu sama Nabi di dunia. Maka beliau mengatakan, bukankah pemilik kuda yang memiliki kuda cukup banyak, tapi ada di antara kuda itu yang memiliki bulu berwarna putih di daerah dahinya, biasa ada di dahi kuda itu bulu, kemudian di keempat kakinya berbulu putih, dia bisa bedakan dengan kuda-kuda yang lain.
Maka kata para sahabat, iya. Kata Nabi SAW, begitulah umatku akan datang hari kiamat, dari tempat wudhunya akan keluar cahaya ya, yang nampak nanti. Jadi kelihatan gitu ya, itu mengeluarkan cahaya pada hari kiamat. Jadi banyak sekali yang bisa didapatkan. Oleh karena itu jangan anggap remeh masalah ini ya. Dalam riwayat Abu Hurairah, saking pentingnya memperhatikan tentang batas minimal wudhu, beliau mengatakan wailun lil aqab. Sungguh kecelakaan dan siksaan bagi orang yang tidak menyentuhkan air di mata kakinya, karena batas minimal di kaki adalah mata kaki. Ya, dilebihkan lebih baik. Ya. Juga ada hadis yang menyebutkan tentang masalah perhiasan seorang mukmin nanti akan memenuhi semua anggota tubuh yang tersentuh dengan air wudhunya. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah wudhu, beliau lipat jubahnya karena jubahnya cukup besar, dilipat sampai ke pundaknya kiri kanan. Kemudian beliau wudhu dan membiarkan air sampai ke lengannya. Ada seseorang tabi'in mengatakan, wahai Abu Hurairah, wudhu apa ini? Saya belum pernah lihat ada wudhu seperti ini. Maka kata Abu Hurairah, kalau seandainya kau tidak melihat dan bertanya, saya tidak akan jelaskan. Tapi saya telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, sungguh perhiasan seorang mukmin akan memenuhi seluruh anggota tubuhnya yang tersentuh dengan air wudhunya. Di hari kiamat nanti akan diberikan begitu. Kita tentu tidak perlu membayangkan mungkin perhiasannya adalah gelang emas atau yang jelas akan diberikan perhiasan nanti dari bekas wudhunya itu. Jadi memang wudhu ini penting untuk diperhatikan. Begitu juga dengan wajah, dari awal tumbuhnya rambut sampai ke dagu dan dari kuping kanan ke kuping kiri. Semuanya harus kena air wudhu tersebut. Kemudian tangan sampai ke siku. Nah biasanya yang tidak kena siku bagian bawah ya, karena buru-buruhnya. Maka kita pastikan menarik telapak tangan kiri sampai ke siku, diputar baru ke atas lagi. Atau dari atas kita pastikan siku kena semua, baru kemudian ke jari-jari kita. Begitu juga dengan kepala yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi SAW mengambil air dengan dua telapak tangan, kemudian meletakkan di awal tumbuhnya rambut, kemudian menarik sampai ke tengkuk, kemudian kembali lagi, lalu memasukkan jari telunjuk ke dalam kuping, dan ibu jari memutar di belakang kuping. Ini semua anggota tubuh diusap sampai 3 kali kecuali kepala. Ini hanya sekali saja. Bagi ibu-ibu yang punya rambut panjang bisa pada saat sampai ke belakang itu ditepuk-tepuk ke atas saja. Ya. Kemudian begitu juga dengan kaki, minimal adalah mata kaki. Dilebihkan lebih bagus. Dan boleh berwudhu dalam kondisi kita mandi ya, selepas mandi, maaf mungkin lagi di kamar mandi sendirian tidak berbusana, tidak ada masalah ya. Karena pernah ada ditanyakan di pengajian, apakah boleh wudhu dalam kondisi tidak berbusana? Kalau dia di kamar mandi sendirian tidak ada masalah. Itu gambaran-gambaran dasarnya tentang masalah wudhu ini. Dan di bab 185 ini, tepatnya di halaman 681 ya, diangkat dalil yang rinci dari surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 6 tentang masalah wudhu. Ini adalah ayat Al-Quran yang paling rinci menjelaskan masalah wudhu. Saya bacakan surah Al-Ma'idah ayat 6, bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Dan basuhlah kepala kalian dan basuh kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Jika kalian sedang junub, maka mandilah terlebih dahulu. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, ya, maksudnya buang air kecil, buang besar, atau menyentuh wanita, ini pendapat ulama ada yang mengatakan menyentuh adalah biologis, ada yang mengatakan menyentuh adalah sentuhan saja. Imam Syafi'i menganggap menyentuh wanita, ya walaupun tidak syahwat, batal semua wudunya. Tapi jumhur ulama mengatakan sentuhan syahwat yang membatalkan.
Lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian agar kalian bersyukur. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang 3 hukum syar'i. Yang pertama, adanya perintah untuk wudu pada saat mau sholat dan disebutkan tata caranya. Tangan sama wajah jadi satu kesatuan disebutkan, kemudian kepala sendiri dan kaki sendiri. Ya, walaupun kita sudah tahu tata cara wudu sebagaimana sudah kami jelaskan tadi. Kemudian juga yang kedua, hukumnya adalah wajibnya orang mandi junub. Ya, pada saat memang mereka dalam kondisi junub. Junub itu bisa karena interaksi biologis, bisa juga baik klimaks atau tidak. Ya. Makanya Nabi SAW menjelaskan kalau sudah tersentuh kemaluan dengan kemaluan maka wajiblah mandi. Ya. Kalau tidak ada pelapisnya, walaupun tidak sampai klimaks, tetap saja wajib mandi junub. Itu juga orang yang mimpi basah, ya, itu juga wajib mandi junub. Dan mandi junub tentunya mandi seperti biasa, cuma kalau mau sempurnakan, kalau Anda mandi umum seperti mandi biasa, langsung shower, dinyalakan mandi, itu juga boleh. Itu sudah memenuhi syarat, yang penting seluruh tubuh tersentuh dengan air. Atau kalau mau ikuti sempurnanya sunnah adalah membasuh ya, telapak tangan, wajah, kemudian membersihkan kemaluan sampai bersih, lalu uduk seperti uduk sholat, lalu mengambil air dan memegang sisi kanan kepala sampai terasa air itu tersentuh di kulit kepala, baru menyiram sisi kanan badan, lalu seluruh tubuh. Ini tata cara mandi junubnya, umumnya seperti itu. Dan ulama menganjurkan agar mandi junub tidak ditunda. Ya, kalau selesai interaksi biologis ataupun dalam kondisi junub itu tidak ditunda. Kalaupun harus ditunda, misalnya orang interaksi suami istri biologis, kemudian dia tunda besok pagi, misalnya malam hari dia tunda menjelang subuh, itu nggak masalah, tapi dianjurkan uduk dulu sebelum tidur dengan cara membersihkan kemaluan lalu uduk. Disebutkan dalam riwayat Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, semalam saya sempat tidur dalam kondisi junub, ya, tidak sempat mandi. Maka kata Nabi SAW, ya harusnya kalaupun kau begitu, maka beruduklah dulu baru tidur. Kemudian ada poin yang ketiga, hukum yang ketiga, masalah hukum tayammum. Dan tayammum kalau air tidak ada. Kalau air tidak ada. Dan disebutkan caranya di sini ya, hanya 1 kali tepuk saja, kemudian diusap, di sini dikatakan wajah dan tangan. Ya, itu sudah cukup. Ya, jangan 1 kali tepuk, wajah diusap, kemudian diusap juga tangannya kanan dan kiri. Itu sudah cukup dengan 1 kali tepukan. Dan debu ini tidak harus debu yang banyak tentunya, seperti di bus, di kereta, di pesawat, itu sudah bisa dari kursi kita ya, atau di meja. Itu umumnya ada debu-debu di situ ya, walaupun tidak tebal. Tapi ini syaratnya kalau tidak ada air ya. Di masa kita sekarang itu ada fatwa sebagian ulama tentang masalah kalau pesawat itu memberikan instruksi bahwasanya tidak dianjurkan penumpang untuk wudu karena khawatir terjadi basah, becek, mungkin air bisa masuk ke mesin pesawat segala macam. Karena saya pernah bicara dengan beberapa pilot dan juga teman-teman kita yang bertugas di pesawat pramugara tepatnya waktu itu, terus dijelaskan, mereka tanya, Ustadz gimana ya, kami memang tidak mengizinkan penumpang untuk wudu. Pertimbangannya apa? Saya tanya. Pertimbangannya karena tidak semuanya faham pakai itu tidak becek gitu ya. Kalau memang mereka faham satu persatu sudah mungkin dididik atau belajar sebelum naik pesawat, mereka cuma pakai. Kan itu sebenarnya bisa tidak basah kemana-mana ya. Kerannya dipakai, cuma diusap saja telapak tangan, dan kalau dalam kondisi begitu sekali-sekali saja. Kemudian sekali kumur-kumur sama hidung itu juga dibuang, jangan sampai mercik sana sini gitu kan. Kemudian juga wajah begitu sekali saja, kepala, tangan sampai siku kanan sekali, kiri sekali, kepala sekali, kaki juga itu diambil air disentuhkan. Apalagi kalau safar pakai kaos kaki, sebelum
asal sebelum pakai kaos kaki Bapak Ibu sudah dalam keadaan suci, sudah berwudu ya. Misalnya tadi sebelum keluar rumah Anda sudah wudu, terus maaf di tengah jalan keluar angin atau kebelet kencing, buang air besar, terus batal wudunya. Misalnya sampai di sini begitu. Terus kemudian mau wudu lagi. Nah nanti semua wudu tetap sempurna kecuali kaki. Kaki cukup diusap bagian atas kaos kaki. Diusap saja sedikit dengan air. Ya. Itu berlaku bagi mukim sehari semalam dan bagi musafir 3 hari 3 malam. Kan itu. Tapi hukum ini tidak semua penumpang faham. Biasanya mereka tidak faham, malah basah semuanya di sana sini. Gitu ya. Nah ini dikhawatirkan malah berpengaruh pada mesin pesawat, berpengaruh pada ini dan itu. Belum lagi airnya mungkin mereka tidak tahu pakai, akhirnya mubazir dan bisa habis stok air, perjalanan jauh, sekian umroh misalnya 9 jam pesawat, itu belum tentu cukup. Maka di saat seperti itu keluar fatwa sebagian ulama memang menganjurkan tayamum walaupun ada air. Walaupun ada air gitu ya. Jadi ini termasuk bagian daripada hukum yang bisa diambil daripada ayat ini, ya 3 buah hukum. Sekarang kita masuk ke hadis pertama dalam bab kita ini, bab nomor 185, hadis nomor 1031 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu'. Faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di bawah pohon itu, dan beliau mengatakan waktu Nabi SAW haji, beliau pernah mampir di pohon ini dan beliau pernah selesaikan hajatnya di bawah pohon itu. Jadi untuk mencontohi Nabi SAW. Baik, kita ambil pelajaran langsung dari hadis ini. Yang pertama, kedudukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini kedudukan khusus beliau. Dan kita sudah bilang di kelas hadis kita ini, kalau ada seorang sahabat menjadi penyebab kronologis hadis itu tersebutkan, dia menceritakan, maka kita sebutkan sebagai keutamaan beliau. Itu. Ya. Jadi maksudnya panjang waktunya, gitu ya. Itu masuk dalam salah satu makna daripada memperpanjang, gitu. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah begadang semalam suntuk, ya. Beliau tidak tidur waktu itu karena sedang menulis hadis, dan beliau wudunya itu bertahan dari sholat isya sampai sholat subuh. Jadi beliau pergi sholat subuh tanpa wudu lagi karena memang wudunya masih belum batal, ya, dari semalaman gitu ya.